Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita sudah masuk pertemuan terakhir untuk materi bab 1 ya. Dan biasanya setelah pertemuan terakhir bab 1 itu biasanya kita akan ulangan harian. Saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir. Ada Septiania Putri, ada Sevani, Rana, Nur Kalbi, Nirmalasari, Muhammad Arya Kusuma Hidayat, Aulia As-Sahra. Nah, untuk materi terakhir ini masih sangat erat kaitannya dengan materi Sabtu lalu atau materi pertemuan keempat. Meskipun saya tidak sempat menjelaskan seperti ini pada pertemuan yang lalu, tapi rekamannya ada yang bisa dilihat. Oke, materinya kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih responnya. Di peta konsep untuk pertemuan hari ini adalah mengembangkan teks prosedur, ya. Mengembangkan teks prosedur di mana ada dua indikator yang harus kita capai pada pertemuan kelima ini. Yang pertama, menyusun rancangan garis besar untuk melakukan suatu prosedur. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan aspek kebahasaan. Nah, kalau kalian buka bukunya yang dipinjam di perpustakaan itu halaman 23, kegiatan yang pertama adalah menyusun rancangan garis besar suatu prosedur. Nah, materi ini juga sudah saya simpan di Classroom karena ada beberapa temannya yang bertanya, Pak, kenapa mata pelajaran tidak disuruh mencatat? Ya, kalau saya tidak usah mencatat. Materi yang penting yang dianggap perlu dipahami secara mendalam yang saya jelaskan di sini itu saya sudah simpankan semua di Classroom, ya. Ya, cukup menyiapkan kuota. Saya share dulu yang di Classroom. Nah, ini. Kelihatan tidak Classroom-nya? Kelihatan, Pak. Ya. Di Classroom ini sama dengan yang tadi, menyusun rancangan garis besar suatu prosedur. Nanti kalau mau menentukan struktur, kebahasan isi suatu teks prosedur, atau kalian mau mempraktekkan apa atau mendapatkan wacana yang ingin ditampilkan strukturnya, apa yang pertama harus kalian lakukan ialah mengartikan kata-kata sulit. Ya, kata-kata sulit pertemuan yang lalu ada yang dimaksud dengan kata-kata teknis, ya, kata-kata teknis yang tidak dipahami. Ya, cara memahaminya yang pertama, kata-kata yang dianggap sulit itu kalian bisa menggunakan melalui kamus. Ya, makanya pada pertemuan pertama saya mewajibkan membeli atau memiliki atau meminjam kamus di perpustakaan atau menggunakan KBBI online seperti yang kalian lihat ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang online, ya. Ini KBBI or ID. Nah, perhatikan. Kelihatan kamus online-nya? Kelihatan, Pak. Oke, makasih responnya. Nah, sekarang misalnya kamu menemukan kata-kata sulit, terus kamu dapatkan artinya di kamus, itulah yang dimaksud dengan makna leksikal atau makna yang sebenarnya.
ada di dalam kamus. Ya, contoh. Ya, arti katanya dapat dengan mudah ditemukan di kamus atau KBBI. Ya, nah, itulah yang dimaksud dengan makna leksikal. Di sini contohnya makan. Kita buka kamus online-nya. Ketik makan. Ya. Kemudian cari. Nah, di sini ada artinya makan, memasukkan makanan pokok ke dalam mulut serta mengunyah dan menelannya. Makan itu kata kerja atau verba. Nah, ini makna leksikalnya memasukkan makanan pokok ke dalam mulut serta mengunyah dan menelannya. Inilah yang dimaksud dengan makna leksikal. Makna sebenarnya yang ada di dalam kamus. Bisa dipahami ini? Bisa. Oke, kasih. Nah, ada juga arti kata yang berdasarkan konteks kalimat. Berdasarkan isi kalimatnya. Itu biasa disebut makna struktural. Ya, ya contohnya masih makan. Ya, makna strukturalnya, ya, penjelasannya, kegiatan yang dilakukan untuk mengisi perut hingga mengenyangkan. Ya, itulah yang dimaksud dengan makna struktural berdasarkan konteks atau isi kalimatnya. Ini ada lagi, ini tidak ada di buku ya, di buku paket, sengaja saya simpankan di classroom. Makna struktural biasa juga disebut makna gramatikal, ya. Biasa juga disebut gramatikal adalah makna yang muncul karena kaidah tata bahasa seperti afiksasi atau imbuhan. Contoh, kata makan sudah mendapatkan akhiran an sehingga menjadi kata makanan. Nah, ini makanan berdasarkan makna strukturalnya adalah jenis-jenis yang bisa dikonsumsi atau yang bisa masuk ke dalam perut. Jadi kalau ada yang tidak bisa masuk ke dalam perut kamu paksakan, berarti itu bukan makanan. Nah, itu contohnya yang sudah mengalami kaidah tata bahasa yaitu afiksasi. Nah, contoh lain lagi, kaidah tata, ini tadi afiksasi atau imbuhan. Kaidah tata bahasa seperti pembentukan kata menjemuk. Ini kalau tidak salah pelajaran kelas 10. Ya, semester 1. Apa itu kata menjemuk? Gabungan dua kata dasar, morfem, yang menghasilkan kata dengan makna baru. Contoh, ini makan besar. Pernah dengar kata makan besar? Ya, pergi ke rumahnya Muhammad. Pernah ya? Pergi ke rumahnya Muhammad Arya Kusuma. Kenapa ada acara? Acara apa? Makan besar. Nah, makan besar, makna strukturalnya adalah kegiatan makan yang dilakukan dalam jumlah banyak atau berlebihan, serta tidak seperti kegiatan makan normal. Ya, tadi pergi ke rumahnya Muhammad Arya Kusuma. Sana kita makan besar. Nah, yang dulunya makan satu piring, karena banyak persediaan, ya kita makan 3 piring atau 2 piring. Intinya makan besar adalah kegiatan makan dalam jumlah yang tidak normal. Kalau normalnya 2 piring, mungkin hari ini kita makan 5 piring. Ya, pergi makan besar, dia lekuang. Sekira banyak telur dia lekuang, ya kita akan makan besar di sana. Dulunya makan telur 2, sekarang makan telurnya 2 rak. Ya, bisa jadi ya. Makan besar. Nah, makna kaidah tata bahasa tadi ini bisa dipahami. Struktural serta kaidah tata bahasa. Silahkan direspon.
Bisa dipahami? Bisa. Saya, Ya, Pak. oke. Nah, ini ada lagi contohnya yang kalian bisa baca. Ini ada di buku, ya, contoh kualifikasi. Ya, pendidikan khusus kalau kita buka di kamus ini kualifikasi. Buka kamus, KBBI-nya, cari. Ya, ini pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian. Ya, ini kedua, keahlian yang diperlukan untuk melakukan atau menduduki suatu jabatan. Ini maknanya yang ada di dalam kamus. Sedangkan makna strukturalnya adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Ya, contoh kedua di buku, contoh ketiga. Terus masih menyusun rancangan garis besar suatu prosedur. Ya, bagaimana caranya? Tadi sudah mengartikan kata-kata sulit. Terus yang kedua adalah memaknai masuk tes secara keseluruhan. Maksudnya ini ya adalah cari pernyataan umumnya. Sudah saya jelaskan di awal pembelajaran materi ini. Ya, pernyataan umum itu biasanya terletak di awal paragraf atau paragraf pertama. Pernyataan umum itu biasanya menggunakan kata ialah, merupakan, adalah, yaitu. Nah, kalau di sini tujuan dari memaknai masuk tes secara keseluruhan adalah untuk mengetahui topik umum, ya, atau pernyataan umum. Nah, kalau kita tahu topik umumnya berarti atau pernyataan umumnya, biasanya kita sudah ada bayangan bahwa yang akan dibahas pada wacana ini berhubungan dengan, ya, kalau minggu lalu itu pertemuan yang lalu saya sempat share wacana kiat merawat rambut pendek. Ya, di situ ada pernyataan umumnya beserta langkah-langkahnya. Nah, misalnya teknik wawancara, ya. Topik umumnya adalah cara mengikuti suatu wawancara ketika melamar kerja. Topik tersebut meliputi beberapa langkah yang isinya mengarahkan seseorang pencari kerja dalam mengikuti tes wawancara sehingga ia diterima di suatu perusahaan. Nah, kalau ini, kiat tetap semangat pada hari Senin. Mana topik umumnya atau pernyataan umumnya? Ya. Nah, di sini kita bisa baca. Ya, ini bekerja dengan tepat, pulang telat takkan terjadi. Nah, di sini kita bisa mencari mana pernyataan umumnya. Setiap orang ingin pulang kantor tepat waktu. Sayangnya ada saja hal yang membuat keinginan tersebut sulit terwujud. Mulai mengantuk hingga tidak fokus mengerjakan. Padahal, nah ini yang barusan tadi saya bacakan. Jika kita kiat tetap semangat pada hari kerja, pada hari Senin, ini. Jika kita bekerja dengan tepat, pulang telat tidak akan terjadi. Ya, ini salah satu pernyataan umumnya. Nah, di sini ada skala prioritas, ada sedikit berpikir, ada istirahat. Nah, tadi ini pernyataan umumnya. Kemudian tahapan-tahapan atau prosedurnya atau langkah-langkahnya, ada skala, ada sedikit berpikir, kemudian istirahat. Nah, ini penjelasannya. Nah, di mana strukturnya, masih strukturnya tadi ada, ingat, struktur itu ada tujuan, ada alat tambahan, ada ada tahapan-tahapan, ada penegasan ulang. Ya. Strukturnya tadi yang pertama tujuannya. Apa tujuan wacana ini? Untuk memberitahu kita bagaimana tetap semangat
pada hari Senin. Kemudian struktur yang kedua, alat dan bahan. Alat dan bahan ini alat bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak. Nah, di sini adakah alat yang digunakan? Ternyata tidak ada. Kemudian struktur yang ketiga adalah tahapan-tahapan. Mana itu? Tahapan-tahapan itu atau langkah-langkah bisa disusun mulai nomor 1, 2, 3, dan seterusnya, atau menggunakan huruf A, B, C. Nah, ini tahapan-tahapannya. Skala, prioritas, sedikit berpikir, istirahat. Kemudian penegasan ulang. Penegasan ulang itu boleh ada, boleh juga tidak ada, atau opsional. Yang sifatnya itu penegasan ulang mengajak atau persuasif. Ini. Dengan begitu pekerjaan cepat selesai, kita bisa pulang. Ini mengajak kita. Kalau pekerjaan tak sudah selesai, jam tinggal main game, kita bisa pulang cepat. Ini mengajak kita. Dan bisa melakukan berbagai hal lain di luar pekerjaan. Nah, ini contoh pertanyaannya. Catatlah kata-kata sulit. Ini judul, sumbernya dari mana? Kata-kata sulitnya skala, prioritas, fokus. Kalau fokus mungkin masih bisa fokus belajar. Oh, berarti konsentrasi. Kalau prioritas, oh yang diutamakan. Skala, ini masih bingung Kak Pak. Oh, buka kamus, ketik skala. Cari. Nah, skala ini garis atau titik tanda yang berderet dan sebagainya yang sama jarak antaranya. Misalnya, jaraknya nomor 1 ke nomor 2 itu 10 cm. Maka jaraknya nomor 2 dan ketiga itu harus 10 cm juga. Jaraknya nomor 3 sampai ke 4 itu harus 10 cm. Itu yang dimaksud dengan skala yang sama jarak antaranya. Nah, maksud atau tujuan dari teks tersebut tadi saya sudah jelaskan, ya, tetap semangat bekerja terutama pada hari Senin. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut ke indikator yang kedua? Silahkan direspon. Ada kayaknya Pak. Oke, makasih. Atau nanti kalau baru muncul pertanyaan, bisa komentar di Classroom atau ketik di WhatsApp. Nah, sekarang di tugasnya nanti itu, ya, ini masuk di sini mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidah bahasanya. Ingat strukturnya apa? Harus ada tujuan, kemudian alat, ya. Oke, saya kasih contoh dulu ya. Di bukunya kita cari dulu sebuah wacana. Wacana yang telah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Saya cari dulu. Nah, ini. Tujuannya apa? Ya, struktur yang pertama tujuan. Tujuannya adalah memberikan kita informasi bagaimana cara menata rambut pendek. Itu tujuannya. Kemudian, alat dan bahan. Adakah alat? Oh, jelas ada. Handuk. Apalagi? Serum. Mungkin ini kata-kata sulit, bisa dicari kamus. Kemudian sisir, sikat. Nah, itu maksudnya ya, alat dan bahan. Itu kalau ada. Struktur yang ketiga adalah tahapan-tahapan. Tadi ciri-cirinya bisa menggunakan huruf A, B, bisa menggunakan angka 1 sampai 9. Nah, ini langkah-langkahnya 1, 2, 3, 4. Bisa juga menggunakan garis datar ya. Terus yang terakhir adalah penegasan ulang.
yang biasanya terletak di akhir paragraf. Oh, ternyata di sini tidak ada penegasan ulangnya. Karena memang penegasan ulang bersifat persuasif mengajak. Boleh ada, boleh tidak ada dalam teks prosedur. Ya, itu tentang strukturnya. Lanjut, kita cari lagi wacana yang kedua. Ya, wacana yang kedua adalah kiat tetap. Apa tujuannya? Ya, memberikan kita informasi tentang tetap semangat pada hari Senin. Nah, kemudian alat tambahannya adakah? Nah, setelah tadi saya baca-baca ini tidak ada alat yang digunakan karena memang opsional. Kemudian yang ketiga syarat-syarat tahapan-tahapan. Oh jelas ABC-nya ini ada. Terus yang ketiga penegasan ulang. Oh ini ada penegasan ulangnya. Yap. Oke, kita lanjut. Classroom. Nah, nanti di tugasnya ya sudah ada tugasnya, nanti saya kirim di Classroom juga atau saya perlihatkan di sini dulu tugasnya. Tugasnya ini berhubungan dengan materi terakhir. Yang tadi di Classroom berhubungan dengan yang di Classroom-nya tadi. Ya, sangat berhubungan dengan ini. Mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidahnya. Teks prosedur sekurang-kurangnya memiliki 3 macam, diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, terkait dengan tugasnya, ini kalian bisa membuat sebuah wacana teks prosedur yang bertema ini. Ini juga sebenarnya ada di buku. Ya, bisa kalian lihat di halaman 26. Ya, coba perhatikan halaman 26 ini. Nah, sekarang kita bahas saja tugasnya karena seperti ini. Buatlah wacana teks prosedur dengan mengambil salah satu tema di bawah. Tema tentang kebiasaan hidup. Misalnya kiat hidup sehat, kiat belajar, ini kebiasaan hidup ya. Kalau kamu kiat belajar menyenangkan, kiat sukses bertetangga, bisa juga kiat tidur dengan nyenyak. Pokoknya kebiasaan yang hampir tiap hari kita lakukan. Itu contohnya. Kemudian bisa juga mengambil tema aktivitas. Ya, membuat bolu kukus. Kalau ya, siapa ini mungkin saya mau cara membuat tips membuat kue tar, boleh diganti. Ini hanya contoh ya. Menanam jagung hibrida. Saya mau ganti Pak, menanam tomat, menanam cabai, boleh. Atau cara memelihara kucing, tidak suka Kak saya kucing Pak. Saya suka memelihara anjing mungkin, ayam mungkin, silahkan. Ini hanya contoh saja. Ya. Kemudian bertema penggunaan alat, misalnya cara penggunaan laptop, cara menghidupkan motor bekas, dan cara menggunakan pisau cukur. Ya. Kalau Pak, cara menggunakan HP boleh ya, karena itu adalah masuk dalam kategori alat. Ya. Buat wacana tentunya perhatikan pernyataan umumnya, alat-alat dan bahannya, strukturnya maksud saya, kemudian tahapan-tahapannya, kemudian penegasan ulangnya, dan yang terakhir adalah penegasan ulang yang terakhir. Ya, saya ulangi, tujuan, alat dan bahan, kemudian tahapan-tahapan, dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Kalau ada, yang wajib ada itu adalah tujuan dan tahapan-tahapan. Alat atau bahan serta penegasan ulang opsional. Kemudian ini lagi identifikasi, cari pernyataan umumnya, tahapan-tahapan, jelas tinggal dipindahkan saja. Kemudian berdasarkan wacana teks prosedur yang telah dibuat, tentukanlah strukturnya. Ya, tujuannya apa? Langkah-langkahnya ada tadi, penegasan ulangnya kalau ada tuliskan.
Kemudian simpulkan pelajaran kelas 10, cara membuat kesimpulan. Nah, kaidah kebahasaan. Kata kerjanya tuliskan, ambil di wacanamu. Apakah ada konjungsi kata penghubung, ambil tuliskan di sini. Apakah ada pernyataan persuasif yang mengajak kita melakukan sesuatu, tuliskan di sini. Kata-kata teknis, ya, kata-kata yang dianggap kurang bisa dipahami, cari di kamus. Kalau ada benda atau alat yang tercover di wacananya, tuliskan di sini. Nah, ini tadi berdasarkan wacana teks prosedus yang telah dibuat, carilah kata-kata sulit. Ini baru saya jelaskan. Ya, saya kira cuma itu tugasnya ini untuk nilai prakteknya. Untuk nilai teorinya, seperti biasa waktu kelas 10 kita ada di Kuiper School. Bukunya bisa diambil sekarang di sekolah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ya, boleh berkaitan dengan tugas atau materi hari ini. Kalau tidak ada, silahkan nyalakan kameranya untuk absensi otomatisnya. Biar namanya tidak double. Kalau tidak nyalakan, namanya double, biasa tidak terabsensi itu. Kalau double. Tutup saja kamera tak kalau tidak mau dilihat mukanya. Andia Putri, Amanda, Desi, Kurnia Ramadhani, Arya Kusuma. Oke. Itu biasa kalau tidak nyalakan double kena mata. Lihat muka nanti. Oke, karena tidak ada lagi yang mau bertanya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan ulangan harian yang pertama. Nanti ada simulasinya, silahkan kerja. Ya, kalau sudah belum punya akun, nanti ada link cara pembuatannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.